Itu sebabnya waktu PJJ banyak teman-teman Dikbud gitu selalu di webinar bilang, Bapak Ibu jangan kasih tugas banyak-banyak ya, jangan bikin PR banyak-banyak. Itu kan sebetulnya fakta bahwa CTL dan PBL itu belum terlaksana dengan baik. Salam literasi. Sobat literasi, ada seorang sosok yang sangat saya hormati, sangat vokal dan kritis. Dia bicara tentang lingkungan, bicara tentang pendidikan, bicara tentang kurikulum, tentang standar nasional pendidikan, tentang MBS, macam-macam lah. Nah, ini dia samping saya, namanya Ibu Aulia Wijiasih. Bu Aulia ini selalu memberi pencerahan-pencerahan gitu ya, terutama hal-hal yang sifatnya kontroversial. Oke, kita langsung aja deh. Oke. Gimana Bu Aulia, sekarang kesibukannya apa nih? Alhamdulillah masih sibuk. Iya, berarti kan masih hidup, betul kan? masih berdaya. Alhamdulillah masih sibuk. Harus bilang alhamdulillah dulu kita masih sibuk. Iya. Sekarang masih ngurusin pendidikan, juga masih ngurusin lingkungan, tapi mungkin kita sekarang pakai webinar, juga bikin buku. Iya, karena masa pandemi ya, jadi. Tapi pendampingan offline, luring juga masih kita lakukan, tapi dengan keterbatasan. Maksudnya masih suka datang ini ke sekolah, ke daerah-daerah? Masih, tapi secara terbatas. Jadi di tim kurikulumnya atau di tim pembina sekolah, pengembang sekolahnya gitu. Jadi tidak harus seluruh guru datang untuk pencerahan-pencerahan. Apa aja sih Bu yang didampingi, yang dikerjain apa sih? Masih banyak banget ya? Sebagian besar sih sebetulnya tentang sistem pengelolaan sekolah sih. Sebagian besar ya. Baik manajemennya, baik pembelajarannya, baik sistem kemitraannya. Karena kadang-kadang di sekolah itu kan di undang-undang sebetulnya kan pembelajaran itu bisa kepada siapa saja. Mitranya bisa siapa saja di pasal 54 ya di undang-undang itu. Tapi kan nggak banyak sekolah yang melaksanakan itu karena terpaku ke buku teks, perpustakaan gitu ya. Seakan-akan kalaupun ada kemitraan pasti DUDI. Nah, padahal orang tua murid, kadang-kadang di daerah tersebut atau di wilayah sekolah tersebut ada LSM yang bagus, ada taman nasional yang bagus, ada TBM yang bagus, ada komunitas-komunitas yang keren-keren, ada orang tua yang ahli tenun, ada orang tua yang ahli menganyam, ada orang tua yang ahli berkebun. Itu tuh belum dijadikan sumber belajar. Jadi waktu kami ke sana itu kami akan menggali itu semua gitu loh. Mungkin kayaknya paradigma sekolah itu kalau kemitraan ya dengan DUDI gitu ya. Iya, padahal dengan DUDI. komunitas sekitarnya. Kesannya yang ngasih duit aja. Betul. Itu kira-kira paradigma itu bisa muncul kenapa Bu ya? Karena pikirannya kemitraan itu hanya melengkapi anggaran yang tidak tersedia mungkin. Oleh sekolah gitu bukan melengkapi mutu yang belum tercapai atau untuk meningkatkan mutu yang sudah tercapai dan lebih tinggi lagi gitu. Dan ini mungkin masalah pendidikan ya pada umumnya. Ngelihat narasumber itu harus yang bertitel atau beruang. Jadi kalau tidak bertitel, tidak beruang, itu seakan bukan narasumber atau sumber belajar gitu ya. Bahkan kadang-kadang lahan di sekitar kita pun tidak dijadikan sumber belajar kan. Betul. Gitu. Nah itu paradigma itu yang coba Ibu ubah gitu ya, dan melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah. Itu yang aku bilang sistem, mengubah sistem yang ada dan mengubah mindset ya, paradigma yang ada, pola pikir yang ada itu. Nah masalahnya kalau kami datang ke sekolah itu bukan hanya sekolahnya yang kami kerjain. Ya teman-teman dinas pendidikan. Oh, ikut dilibatkan juga ya Pemdanya ya. Kalau kita sempat ke bupati ya ke bupatinya. Kalau kita sempat ke gubernurnya ya gubernurnya gitu. Seperti itu. Kalau kita bisa
menguatkan pengawasnya ya pengawasnya gitu. Karena kalau kita hanya merubah sistem di sekolah, pengawasnya tidak paham, dinas pendidikannya tidak paham, terus lembaga-lembaga yang bisa menguatkan mutu mereka tidak paham, ya sudah. Jadi kan berarti Sistemnya cuman sistem terkotak-kotak kan terkotak-kotak. akhirnya. Jadi sistem Secara menyeluruh. Ibu coba untuk Sistem pendidikan di daerah tersebut gitu. menumbuhkan kesadaran kolektif ya, Iya, nggak cuma sekolah aja Bu ya. betul. Nah kira-kira bentuk kegiatan yang perlu dilakukan itu Bu, supaya kesadaran kolektif itu tumbuh itu gimana Bu? Kadang ada tempat di mana bupatinya yang kepingin atau wali kotanya kepingin, tapi ada sekolah-sekolah yang punya komitmen. Jadi kita yang mengundang dinas-dinas atau teman-teman dari dinas-dinas untuk ikut duduk bersama kita gitu, mengundang pengawasnya. Nah, ada juga tempat di mana yang karena kita sudah kenal dengan teman-teman komunitas atau lembaga-lembaga yang ada di situ, itu kita undang untuk duduk bareng di sekolah. Gitu, nah setelah itu ketika mereka duduk bareng, apa yang perlu dilakukan itu? Pertama kita visioning. Visioning, menyamakan persepsi. Vision kalian tuh mau bikin lembaga pendidikan itu apa? Melakukan pendidikan itu untuk apa? Gitu, untuk siapa? Untuk buat apa ke depannya gitu, dan apa capaian kompetensi yang harus jadi visioning aja. Kompetensi anak tuh apa yang dicapai? Kalau anaknya mau kompetensinya tinggi banget, terus kompetensi gurunya seberapa sih? Jadi kalau orang bilang kompetensi guru, enggak, saya lihat kompetensi yang anak Anda yang mau dicapai tuh seberapa tinggi, seberapa luas. Berarti memang ketika datang ke sekolah yang dituju itu adalah gurunya Bu ya? Pertama gurunya. Pertama gurunya, terus nanti kan berkembang anak-anaknya. Kadang kalau kita lihat, misalnya saya pernah datang ke 1-2 sekolah, yang saya lihat itu misalnya nih, gurunya oke, sampah tapi masih berantakan. Berarti kan ada 2. Gurunya sistem controllingnya nggak bagus, manajemennya nggak bagus, atau anaknya yang susah diatur. Kan gitu ya. Jadi kita kerjain dua-duanya. Istilahnya kok kerjain ya? Kita ngobrol sama... Memberdayakan kali ya? Iya. Kalau saya lebih baik ngobrol, ngerumpi kedua-duanya. Jadi kita duduk bareng sama guru-guru, tapi kita juga ngobrol bareng sama anak-anak. Bahkan kalau pernah ke satu sekolah, aku nggak ngobrol, blast. Aku cuma bilang, saya datengin tuh satu kelas, saya minta ketua kelasnya sama pengurus kelasnya ikut sama saya dong. Saya datengin, tak dapat dong. Terus di satu kelas, semuanya sudah semua, yuk ikut jalan-jalan sama saya. Jadi nggak ngobrol sama sekali, kita ajak dia jalan keliling, lihat ke sekolah-sekolah, ke kelas-kelas yang ada. Udah, balik lagi, apa yang kalian lihat? A, B, C, D gitu. Apa yang mau buat? Udah gitu dah. Apa yang kalian buat? Coba kamu bikin ide. Terus mereka voting mana ide yang bagus misalnya. Nah, terus saya bilang cara ini gunakan untuk gitu. Jadi Ibu melihat jadi kadang-kadang nggak ngobrol. Ngajak masalahnya aja, lihat masalah terus kita diskusi gitu Bu ya. Karena memang masalah setiap sekolah beda-beda gitu ya. Anak-anak apalagi anak waktu itu saya datangnya ke anak SMA ya. Anak SMA diajak ngobrol di Seramai, sampai deh lu. Iya. Enak ajak ngobrolnya sambil jalan-jalan gitu ya. Akhirnya kita, apa yang kalian bilang? Pernah ke satu sekolah juga, kan dia sekolahnya Green School. Tapi anaknya tuh keren-keren ya. Saya bilang, kita duduk aja sama anak-anak, kira-kira kalian mau bikin apa sih Green School-nya, ngapain sih gitu-gitu. Terus mereka bikin sendiri pakai mindmap gitu kan. Ya udah, kita cuma kasih buka, kalau saya istilahnya buka keran ya, ke guru juga buka pikiran keran juga gitu ya. Saya nggak bisa nguyahi, kalau saya bilang nguyahi guru, tapi saya cuma buka keran yang dia udah punya apa, ini regulasinya gitu loh. Jadi setelah visioning gitu, Anda sudah punya apa, ini regulasinya loh, yang belum tercapai yang mana gitu. Karena itu kalau SNP Bu ya, ke SNP-nya ya, ke standar nasional pendidikan. Tapi nggak hanya ke standar nasional pendidikan. Orang selalu bilang si Bu Olia hobinya nyetandar. Bikin standar gitu ya. Enggak, selalu baku di standar. Bukan, saya nggak baku. Waktu saya belum kenal dekat dengan Dikbud, ya saya mindsetnya ke luar kan, standar luar ya. Kan tetap standar toh namanya. Apapun yang dibuat bagus oleh itu kan berdasarkan standar-standar tertentu. Jadi waktu saya datang ke sini saya pikir, aduh standar kita jelek banget ya.
standar mereka bagus banget gini-gini. Tapi waktu kita membaca, waktu itu tahun berapa? 2001, 2002, 2003. Jadi waktu kita udah dapat lisensi ESG gitu, wah kita pakainya ngomongnya Education for Sustainable Development gitu kan, seperti itu. Wah kayaknya gaya banget gitu. Ternyata begitu kita masuk ke Dikbud 98 tuh, mereka sudah punya program, sebetulnya teman-teman Dikbud sudah punya program Joyful Learning Process. Keren banget ya Joyful Learning. Kalau di kita namanya pembelajaran, waktu itu ya, pembelajaran lapangan, pembelajaran alternatif, pembelajaran lingkungan, pembelajaran segala macam. Tapi Dikbud sebetulnya sudah menamakannya Joyful Learning Process. Seperti itu. Waktu ISD 2001 kita bilang, wah Education for Sustainable Development. Dikbud menamakannya kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP. Okay. Sama MBS. 2006, MBS 2005 ya. MBS kayak gitu. Jadi padahal kita dapat itunya kan 2000-an. Education for Sustainable. Nah, 2003 kan teman-teman sebetulnya sudah punya program Education for Sustainable Development yang digawangi Pak Bambang Sudibyo, Bu Bambang Sudibyo waktu itu, Bu Renani, Bu Nurma waktu itu sudah, bahkan Pak Hamid. Jadi sebenarnya tapi waktu kita itu dulu, kita cuma jadi bayang-bayang aja nih. Sebenarnya dulu kita udah punya konsep sebenarnya Bu ya, ketika dari luar negeri masuk gitu kan. Sebetulnya kita juga kita udah punya gitu ya sebenarnya. Waktu dulu kita waktu awal-awal kita belum tahu bahwa konsepnya itu sudah lama. Bahwa Earth Charter, bahwa Education for Sustainable itu sudah ada di Indonesia. Sudah ada di kita. Belum. Kan kita maklum. Kalau kita dapat pembelajaran di luar negeri kan seakan gaya banget gitu kan. Hebat gitu ya. Hebat gitu ya. Tapi begitu kita baca-baca standar kita, regulasi kita, udah ke sana sebetulnya. Bahkan buku BSE dulu itu sudah mengajak anak untuk silahkan cari di sini, wawancara ini. Ada buku BSE yang lama loh. Itu ada suka ada kotak-kotak gitu. Jadi sebetulnya Joyful Learning Process atau siswa belajar aktif kan udah lama, CBSA itu udah lama banget. Dan itu jadi ini Bu ya, jadi dasar juga bagi aku pikir itu sebetulnya dasar pendidikan kita tuh maunya seperti itu. Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003 kan ya terbentuknya, betul, dan sampai sekarang masih kita pegang gitu ya, pakai. Jadi kalau prinsipnya konsep-konsep dasar pendidikan ya itu keren-keren tuh. Keren-keren. Tinggal masalahnya aplikasinya. Itu yang saya benahi itu Pak sistemnya. Memang sistemnya nggak sesuai dengan yang diharapkan sejak awal itu. Nggak bisa benahi di bawah, di atas ya di bawah aja deh dibenahi. Oh gitu. Selama ini Bu lihat sistemnya top down Bu ya. Jadi dari atas dipaksakan ke bawah atau bukan dipaksakan ya? Konsep baik tadi seperti Education for Sustainable Development. Ini bahasanya sebelum saya baca-baca buku tentang Ki Hajar, sebelum baca buku, sebetulnya kita sudah baca buku tentang Oto Sumarwoto, Kusnadi, Emil Salim, seperti itu. Tapi kan kita membahasakannya itu sebagai pendidikan lingkungan, dan ternyata itu kan part of Education for Sustainable Development, kan gitu ya. Nah ternyata awalnya kita pikir Dikbud nggak begitu, gitu. Jadi kita tetap menggunakan Education for Sustainable. Jadi waktu kita nyemplung bersama Bu Bambang, Bu Renani, Bu Nurma, Pak Hamid, sebetulnya Pak Tamrin juga ada di situ. Tapi waktu itu kita belum kenal dekat. Itu tahun 2000-an ya? 2000-an. 2000-an ya. Kita belum kenal dekat sama mereka. Mereka kan cuma buka gitu kan. Kita cuma nemeni Pak Gautama untuk PAUD Peduli Lingkungan 98-an 2000-an tuh sudah duluan sebetulnya. Terus pelatihan-pelatihan kita tuh dengan Dikbud dengan P3G Sawangan. Waktu itu sudah ada Pak. Tapi kan kita belum tahu bahwa itulah sebetulnya pilar-pilar pendidikan Indonesia. Tahun 2000 berapa kita pertengahan 2000-an kita baru baca baru diskusi-diskusi tentang Ki Hajar Dewantara. Dari situ kita tahu mau Education for Sustainable Development kayak mau konsep-konsep pendidikan di zaman sekarang kayak itu masih inline, bukan masih inline ya, masih sesuai lah pola-polanya Ki Hajar, Cokro Aminoto, Pak Kusnadi, Oto Sumarwoto. Nah menurut Ibu sistem kita yang sedang berjalan itu udah sesuai gak sih dengan apa yang mereka harapkan gitu, sistem yang mereka bentuk dulu sistemnya gitu ya? Nggak berjalan dengan baik. Berjalan, padahal sebenarnya bagus Bu ya? Kalau konsep pendidikannya itu bagus, undang-undangnya di tujuan pendidikan sama prinsip kurikulumnya keren.
Keren banget. Tapi Bahkan program menyenangkan, program sekolah menyenangkan, sudah sekolah sebagai ada. taman tuh udah ada gitu ya? Sudah ada di Sebenarnya undang-undang loh, udah di undang-undang sama di standar sudah ada. Gitu. Tapi penerapannya iya. begitu sampai dari konsep turun ke modul, turun ke pelatihan, gagal total. Gagal total. Itu kenapa, Bu? Aku nggak ngerti. Padahal kan modul sama konsepnya kan benar. No, konsepnya benar, modulnya sudah ngeliang. Oh, mulai ngeliang gitu ya. Karena ketika diturunkan dari konsep itu udah mulai ini, Bu, ya. Udah beda lagi. Udah beda. Apakah dia paham tentang konsep secara menyeluruh? Gitu kan, yang bikin modul belum tentu paham konsep secara menyeluruh. Iya. Belum tentu paham regulasi secara menyeluruh gitu loh. Jadi waktu bikin modul itu kayak terkotak-kotak gitu loh. Kayak ada modul literasi, karakter, modul ini, modul ini, banyak banget gitu. Modul MBS, modul ini. Sedangkan waktu kita menjalankan MBS, literasi dan karakter sudah harus ada. Jalan bareng-bareng gitu harusnya, kan ya. Nah, sekarang yang ada itu malah terkotak-kotak, Bu ya. Terkotak-kotak. Dan narasumbernya berbeda-beda. Dan narasumbernya bukan narasumber yang pemilik konsep. Itu dan problem. belum berpraktek tentang konsep-konsep tersebut. Oke, sekarang kan itu kondisinya, dan sekarang Bu Aulia, oke lah, silakan jalan sendiri, sekarang saya mendampingi sekolah kan gitu ya. Nah, kira-kira nih Bu, ini kan juga sebenarnya dong, kita tetap nemenin Dikbud gitu iya, loh, betul. sudah setia 30 tahun tuh loh. Iya, betul. Tapi ini Bu, kan selain mendampingi Kemdikbud juga, Ibu juga mendampingi sekolah langsung. Nah, ketika Ibu melihat konsep dari atas itu, dari konsep tadi udah agak kurang kliang-kliang gitu kan. Nah, di sekolah Ibu yang membetulkan. Nah, kira-kira apa Bu yang dibangun? Saya tidak bisa bilang berani membetulkan sih. Saya hanya menceritakan ini regulasi yang diharapkan, ini mutu yang diharapkan, ini ukuran yang instrumen ukurannya seperti itu ya. Teman-teman itu akan terus akan ditanyakan ke sana terus gitu seperti itu. Iya, jadi Ibu coba menghubungkan sekolah, mensinkronisasikan beragam program dan beragam lembaga, komunitas. Gitu. Nah, nggak gampang ya? Nggak gampang, itu kerja keras sekali. Dan nggak butuh. Harusnya waktu lama harusnya sekali kita ya. menumbuhkan narasumber seperti itu. Taruh dia satu di setiap provinsi itu harus ada yang utuh seperti itu. Narasumber itu apa Bu? Guru atau apa Bu? Biasanya kan teman-teman itu kalau punya konsep, terus membuat satu modul, kan gitu ya, modul pelatihan, gitu, membuat bukunya, terus disebarkan oleh narasumber atau instruktur. Iya. Nah, selama ini Kemendikbud nggak melakukan itu Bu? Bikin modulnya, bikin BIMTEK pelatihannya, tapi pertanyaannya tidak semua narasumber, walaupun mungkin dia profesor, doktor, S3, S4, S5, S. Kalau S teler enak tuh. S dungdung. S dungdung enak tuh. Belum semuanya kan jagoan praktisi. Iya, betul. Itu aja sih. Teori aja ya, ngajar aja gitu ya. Sedangkan kita ini udah dalam keadaan darurat. Masa mau dicekoi teori terus gitu Bu ya. Teori in on in out gitu Bu ya. Nah, capek deh. Ibu ngelihat masalah pendidikan Bu ya, begitu simpang siur bertumpuk-tumpuk gitu Bu ya. Kira-kira kan bagaimana cara ngurainya Bu ya? Dan Ibu bisa langsung ke sekolah. Nah, Ibu gimana sih memberi pemahaman, terus lagi membangun kesadaran di sekolah, membangun sistem di sekolah supaya yang benar seperti ini loh gitu Bu, sesuai dengan Dikbud kan cuma user. Sistem, iya. Aku nggak bisa nyalahin Dikbud. Dikbud kan cuma user. User itu harusnya nerima bersih. Loh, iya kan? Tapi kan akhirnya Dikbud yang keteteran untuk melatih guru kembali. Seharusnya kalau memperbaiki sistem dari mana? Bukan hanya dari Dikbud. Sekarang sudah gabung nih. PTK-nya dong. PTK-nya, iya. PTK-nya dong dibangun. Kenapa kok kita harus memberikan pelatihan lagi tiap tahun? Kenapa negara ini harus mengeluarkan triliunan untuk pelatihan lagi? Untuk melatih guru-guru. Tapi tidak ada yang membenahi PTK. Iya. Kan itu sistemnya. Tapi akhirnya kan Dikbud mengeluarkan triliunan untuk. Tapi selama ini kan ada itu Bu, ada pelatihan-pelatihan untuk guru, PLPG itu gitu dia. kan. Ada kecakapan kepala sekolah lagi, cakep, ada untuk guru lagi, ada sertifikatnya lagi. Harusnya kan mereka selesai. Oke, dikasih SIM. Kalaupun ada pelatihan, itu adalah pelatihan untuk pengayaan. Iya.
harusnya tidak mulai dari dasar. Tapi selama saya melakukan penelitian pelatihan dari mulai kurikulum 2006, teman-teman saya melakukan pelatihan itu, melakukan penelitian itu, baik bersama lembaga internasional maupun diminta oleh teman-teman Puslijak atau UKP 4 waktu itu, sama hasilnya. Jadi info-info yang konsep-konsep baik yang ada di Dikbud itu, di undang-undang itu, di regulasi itu nggak pernah sampai ke lapangan. Iya, itu problemnya Bukan berarti nggak kan. pernah, tidak semuanya sampai ke lapangan gitu. Ibu nyebutnya mungkin delivery-nya gimana, Bu ya? Delivery-nya, Berarti kan ada sesuatu yang bermasalah di tengah-tengah nih ya, antara sistem yang udah dibangun sama di sekolah. Memperbaikinya gimana, Bu? Itu tadi saya bilang, tidak seluruhnya harusnya tanggung jawab di Dikdasmen atau GTK. Harusnya kalau mau membenahi sistem, benar-benar membenahi sistem, kalau soal epistemologinya, disiplin ilmunya, pedagoginya, di sini dong. Di kampus-kampusnya guru dong harusnya. Di LPTK, Bu ya, dibenahi, Bu ya. Dibenahi dulu dong di sini. Jangan semuanya akhirnya yang handle GTK atau Dikdasmen, kan gitu. Ininya dibenahi dulu dong. Betul. Pertanyaan saya, selama kita 30 tahun, selama saya 30 tahun, ini dibenahi nggak? Misalnya gini. Ibu melihatnya nggak? Kalau saya nggak ngelihat. Nggak ngelihat itu ya, pembenahan di LPTK itu, Bu ya? Iya, karena kita tahunya pedagogi masih minus, kan epistemologi masih minus, disiplin ilmu masih minus. Berarti kan yang perlu dibenahi perguruan tinggi dan dosennya, Bu ya? Iya, tapi terus yang delivery dosennya. Nah, yang itu bikin gimana? modul dosennya. Nah, berarti gimana, Bu? dong? Ini kayak lingkaran setan nih, berputar-putar terus, Bu. Gak ngerti sebenarnya. Gimana cara kan memotong yang ini? Iya. Yang milih kan yang punya titel sama yang kan yang harus bertitel. Nah, kira-kira idenya gimana, Bu? Ini memang akhirnya ketika kita dorong guru, tapi akhirnya yang mencetak ini kan nggak tersentuh atau gimana ya istilahnya ya? Enggak. Kalau saya lihat belum ada pembenahan di sana. Belum ada pembenahan di LPTK ya. Harusnya kan Dikdasmen atau GTK itu hanya memberikan pengayaan untuk yang ide-ide baru, inovasi-inovasi baru, bukan mulai dari nol. Nah, selama saya 30 tahun membantu Dikbud, kami mulai dari nol. Nol. Kalau tadi teman-teman, kebetulan saya barusan workshop, teman-teman bilang legal literasi kita tentang peraturan-peraturan itu minus, nggak ada yang tahu. Karena tadi kita bahas, udah baca belum ini? Enggak, Bu. Yang dibaca apa? Instrumennya. Loh, kan kayak gitu. Saya pernah diskusi, Bu, dengan seorang profesor guru besar. Ini kan dosen itu punya tiga tugas ya, sebagai pengajar, peneliti, satu lagi pengajar, peneliti, lupa satu lagi. Nah, itu kayaknya dosen itu menurut dia itu nggak bisa berjalan beriringan gitu. Nggak bisa berjalan misalnya meneliti terus lagi fokus dengan mahasiswanya gitu, harus satu-satu dulu gitu diiniin. Nah, selama ini akhirnya yang terbentuk ya seperti itu, pembenahan agak susah karena dosen sendiri harus menjalankan tiga fungsi itu secara berbarengan gitu, Bu. Belum jadi konsultan ya? Konsultan. Apalagi kalau jadi konsultan. Iya, yang lebih sibuk di luar kampus, Bu ya. Proyeknya lebih duitnya banyak di proyek. Betul. Jadi pembenahannya gimana, Bu? Nggak tahu Ya. Oke deh, sekarang kita ke sekolah aja deh. Sekarang kita mau benahi negeri ini atau enggak? Apakah ingin mengeluarkan? Kalau saya kan melihatnya gini, sayang banget uang negara itu habis untuk triliunan, habis untuk pengayaan dan tidak banyak peningkatannya tidak sangat signifikan dengan nilai duitnya itu gitu loh. Jadi kalau itu dulu yang diinin Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan ya, kita udah gelontorkan triliunan ini, cuman perubahannya mana gitu ya? Yang dirubah itu kulitnya, bukan akar masalahnya. Bukan akar masalahnya. Gitu. Akarnya nggak kesentuh sama sekali. Nah, akarnya itu apa, Bu? Kan tadi sudah saya bilang. LPTK. Tadi delivery-nya kebanyakan oleh orang-orang yang tidak pernah berpraktek tentang apa yang diceritakan itu. Iya. Misalnya begini, pembelajaran abad 21. Kita ngomong pembelajaran abad 21 di sana kan ada kolaborasi. Kolaborasi itu penting banget. Tapi kolaborasi seakan-akan hanya, kan kita ngomong pembelajaran. Tapi yang dimaknainya adalah kolaborasi itu hanya teamwork. Sedangkan kalau di kita namanya pembelajaran itu berarti kolaborasi learningnya juga, bukan teamworknya saja, learning belajarnya, bukan karena terus saya bekerja sama Pak Billy tapi learningnya tidak gitu, pembelajarannya tetap terpisah, saya hanya bekerja sama saja, duduk bersama gitu kan, ada terus
pembelajaran itu kan kolaborasi luas banget ya. Kolaborasi kemitraan, kolaborasi mutu dengan ini. Tapi kan ada juga yang penting sekali sekarang ini, karena di dunia ini kan, di dunia sekarang ya, yang sekarang ini kan satu isu itu kan terkait dengan banyak isu. Iya. Solusi yang kita ambil harus melihat Menyeluruh dari ya, beragam perspektif, komprehensif, Bu, ya. komprehensif. Artinya pengetahuan tentang collaborative learning, pengetahuan yang beragam perspektif itu kan harus wajib, dan itu sudah ada di standarnya sejak kurikulum 2006 sampai detik ini. Kalau Bapak cari itu susah. Nah, pertanyaan saya bicara pembelajaran abad 21, tapi kolaborasi yang di delivery hanya kolaborasi teamwork. Bukan belum sampai ke multidisiplin. Baru beberapa bulan ini keluar tuh dari teman-teman webinar-webinar tentang pembelajaran kolaboratif, gitu ya. Tapi yang saya dengar di webinar-webinar baru tiga mapel, sedangkan kita sudah bisa 7-9 mapel. Iya, kalau integrasi itu gitu ya, integrasi itu kan pembelajarannya. yang diminta seperti di AKM kan project problem solving, problem based learning, project portofolio, based learning. portofolio tapi kan gitu ya. Kalau mau memang bermakna harus kontekstual. Iya, betul, kontekstual. Dan itu sebetulnya kan dari zaman dulu kita namakannya CTL. Di RPP zaman dulu tuh, tahun berapa tuh, 90-an, CTL. Udah ada duluan sebenarnya PBL, ya. iya. Tapi kan faktanya nggak ada. Iya. Tulisannya ada di RPP, CTL, PBL. Tapi faktanya kan tidak kontekstual. Dan belum project based learning atau problem based learning, baru satuan-satuan. Iya. Itu sebabnya waktu PJJ, banyak teman-teman Dikbud itu selalu di webinar bilang, Bapak Ibu jangan kasih tugas banyak-banyak ya, jangan bikin PR banyak-banyak. Itu kan sebetulnya fakta bahwa CTL dan PBL itu belum terlaksana dengan baik. Jadi ada semacam ketakutan berarti gitu. Jangan banyak-banyak ngasih tugas ke siswa gitu ya. Kan faktanya memang ada keluhan dari masyarakat. Iya. Waktu saat PJJ ya, ada keluhan dari masyarakat tugas bertumpuk-tumpuk. Artinya kan kitanya sendiri belum punya kecakapan untuk bikin proyek kolaborasi bikin tugas, tadi. Ya. Kalau proyek kolaborasi kan selesainya bukan sehari dua, seminggu. Jadi anak masih bisa cari, kalau nggak punya internet tuh masih bisa cari-cari sumber belajar dan segala. Paling tidak dia bisa ngantri. Sama kalau satu keluarga itu cuma punya satu handphone, kan dia masih bisa ngantri untuk cari-cari data. No, begitu Anda jadi pengawas, kepala sekolah, jadi manajerial, jadi supervisor, asesor, ya harus mampu. Literasi itu dalam arti luas. Sebagai kepala sekolah, literate dengan manajemen, regulasi-regulasi manajemennya supaya tidak kejeblos-jeblos, tidak main sendiri, gitu. Kalau hanya baca PPT dan panduan, tidak membaca permen regulasinya secara utuh, itu bisa sesat jalan.